sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terus bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, khusus kepada umat muslim, mari kita saling mendoakan untuk semoga puasa kita di bulan Ramadan itu kemudian terus mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi penting, bagaimana puasa ini mentarbiah diri kita lebih peduli kepada sosial, lebih anti korupsi. Supaya kemudian dalam konteks lain keluar dari puasa ini ada nilai lebih pada diri kita. Teman-teman sekalian, kita tidak akan membahas di situ ceramahnya bukan soal puasa gitu ya, tapi kita akan membahas soal mudik yang tentu terutama bagi perantau dan juga adalah orang keluarga yang ditinggal dari perantauan, ini adalah hari yang sangat dinanti. Di channel ini kita pernah membahas bahwa mudik di hari biasa dengan hari raya itu tentu sangat berbeda. Ini adalah sangat spesial. Namanya saja hari raya tentu sangat berbeda. Ini adalah ajang silaturahim, saling mendoakan dan macam-macam gitu ya. Itu yang kemudian orang menyebut tradisi yang tidak bisa ditinggalkan. Maka ketika peristiwa lalu, pemerintah kemudian melakukan penyekatan di mana-mana, justru publik melakukan reaksi perlawanan dengan pembangkangan sosial. Karena melihat ada sesuatu yang miris, di konteks lain masyarakat dilarang untuk mudik, tapi pada konteks lain TKI justru bebas masuk Indonesia. Kita tidak akan membahas lagi di konteks itu, tapi sekali lagi adalah kita akan membahas mudik 2022 atau mudik lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah dan sisa beberapa hari lagi. Bahkan sekarang ini sudah mulai ada banyak yang mudik. Teman-teman sekalian, soal mudik ini sekali lagi memang sempat mengundang banyak kecemasan di level pada tingkat masyarakat. Apakah pemerintah kembali akan melarang atau tidak? Sampai-sampai kemudian ada yang mulai mencoba mengutak-atik kebijakan pemerintah yang lain di mana proses aktivitas yang mengundang kerumunan itu kemudian sudah dibuka. Salah satu yang kemudian banyak mengundang reaksi publik itu adalah membandingkan contoh yaitu kegiatan yang orang ingat betul istilah Mandalika dan pawang hujan. Jadi motor GP di Mandalika gitu ya. Mandalika yang kemudian juga ikut dimeriahkan dengan aksi pawang hujan yang ternyata aksi pawangnya heroik ditonton tapi kemudian hujannya tetap deras turun. Walau gitu ya. Tidak itu sekali lagi kita akan membahas di situ. Tapi kita akan membahas adalah konteks mudik. Teman-teman sekalian, sekarang ini sudah mulai. Jadi saya sebut ini adalah waktu sudah pikiran kita sekarang ini sudah terbayang-bayang adalah terutama bagi perantau gitu ya. Itu adalah kapan kita akan mudik. Pertanyaan selalu didapat adalah kapan mudik. Biasanya kalau kita kumpul atau ketemu dengan teman-teman itu kan pertanyaan yang muncul, lu sudah vaksin booster enggak? Kalau belum, berarti Anda akan PCR. Kalau sudah booster, Anda akan bebas. Jadi ada banyak, ada reward, ada bonus yang Anda dapatkan. Gitu ya. Saya kemudian bercanda, penting mana ya? Prioritas mana? Ikut booster atau daster? Karena ya terutama para perantau biasanya tahu lah. Kalau kemudian ini yang biasanya itu adalah dipikirkan oleh-oleh. Ya, oleh-oleh yang biasa ngetrend, itu bagi orang yang berdiam di wilayah Jabodetabek itu kemudian adalah daster Tanah Abang. Maaf, ini bukan promosi gitu ya, tapi itulah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi tahun-tahun dulu gitu ya. Kalau sekarang mah ini sudah era online gitu. Jadi itu yang terjadi. Tapi sekedar disitanya antara mana? Booster, daster. Teman-teman sekalian, bukan dalam konteks booster dan daster. Sekarang ini yang menjadi penting adalah informasi yang penting bagi publik adalah kepastian bahwa perlu dicatat. Tahun sekarang ini pemerintah sudah melonggarkan untuk mudik. Tidak seperti tahun-tahun kemarin, sekarang ini pemerintah sudah melonggarkan untuk mudik lebaran. Karena juga memang ada beberapa pendekatan beberapa alasan, semua sudah dibuka, perekonomian sudah mulai bergerak gitu ya, dan yang menjadi penting bahwa kurva pandemi sudah mulai melandai. Hanya saja memang kemudian teman-teman sekalian ada beberapa berdasarkan surat Satgas ya sudah terbit itu berlaku kemarin gitu ya. Berlaku secara resmi untuk perjalanan dalam negeri itu kemudian disyaratkan beberapa yang harus dilakukan bagi orang yang akan melakukan perjalanan termasuk yang ke dalam negeri termasuk yang akan melakukan perjalanan gitu ya dalam rangka baik itu kerja maupun mudik. Nah, satu adalah kalau kita lihat misalnya kemarin kita singgung soal booster. Bagi yang sudah vaksin,
Nah, itu. Bagi yang sudah vaksin lengkap, dosis plus tambah booster, jadi sudah 3 kali mendapatkan vaksin, menerima vaksin 3, gitu ya, itu terakhirnya booster, maka yang bersangkutan tentu tidak perlu mengikuti yang namanya tes PCR atau antigen. Tidak perlu memperlihatkan apakah dia negatif atau tidak. Meskipun mohon maaf, antara vaksin dan virus dua hal yang berbeda. Ada banyak orang yang sebenarnya sudah booster juga tetap kena COVID. Tapi ada juga orang yang belum vaksin tidak kena COVID. Ini berada pada daya tahan tubuh seseorang. Dan vaksin adalah ikhtiar yang dilakukan oleh negara bagaimana kemudian menopang masyarakat warganya supaya imun mereka itu kuat melawan virus. Dan deteksi virus itu adalah bukan di vaksin. Vaksin adalah soal ketahanan diri bagi seseorang. Tapi itu konteks lain. Hanya saja kita ingin mengklaimkan bahwa sesungguhnya bukan berarti seseorang sudah divaksin lalu kemudian itu yang bersangkutan tidak membawa virus. Bukan di situ konteksnya. Sehingga jangan sampai kemudian karena merasa sudah vaksin lalu kemudian masyarakat dengan begitu bebas saja tanpa memenuhi protokol kesehatan yang lain. Teman-teman sekalian, itu adalah orang yang sudah menerima vaksin lengkap 2 kali atau bahkan plus, itu adalah menambah yang namanya booster, maka tidak perlu namanya PCR atau antigen. Mereka bebas. Tidak perlu memperlihatkan lagi hasil tes COVID, apakah dia negatif atau positif. Mereka beli tiket, berangkat. Sepanjang sudah melalui tahapan di bandara. Gitu ya. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian orang yang sudah melakukan vaksin, tapi baru menerima 2 dosis atau lengkap 2 gitu ya. Saya baru 2 gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Maka sama saja sebenarnya perjalanan yang terjadi selama ini. Yang bersangkutan itu adalah harus melakukan yang namanya tes antigen. Yang berlaku, tes antigen ini hanya berlaku 1 kali 24 jam. Dan atau mereka memperlihatkan hasil PCR yang berlaku yaitu adalah 3 kali 24 jam. Itu adalah orang yang sudah menerima vaksin 2 kali. Apapun dosisnya. Apapun jenis vaksinnya. Mau Sinovac, mau AstraZeneca, mau Moderna, macam-macam. Terserah. Yang jelas adalah sudah 2 kali. Dan itu kemudian masuk di Peduli Lindungi. Lalu kemudian harus mengikuti tes, apakah itu tes PCR atau antigen. Hasilnya kemudian akan dilampirkan untuk sebagai bukti perjalanan. Bahwa Anda tidak sedang dalam kondisi terpapar atau Anda bebas tidak membawa virus. Itu juga sejalan dengan undang-undang karantina kesehatan. Teman-teman sekalian, bagaimana dengan orang yang kemudian baru menerima vaksin 1 kali atau dalam orang menyebut bahwa vaksin dosisnya belum lengkap. Baru menerima 1 kali. Sekali lagi gitu ya. Maka yang bersangkutan ini seperti yang berlaku selama ini juga sebelum keluar aturan yang baru sekarang, maka yang bersangkutan adalah harus mengikuti tes yang namanya PCR. Swab PCR gitu ya. Kemudian yang dilakukan yang berlaku 3 kali 24 jam. Sama saja dengan orang yang belum vaksin karena komorbid, maka dia harus melakukan tes PCR. Ini yang sebenarnya yang keluar. Jadi kelebihan dari aturan ini adalah dibanding aturan yang kemarin-kemarin, itu adalah ada pengkhususan terhadap orang yang sudah menerima vaksin booster, bukan dasar, gitu ya. Nah, saya menyebut bahwa ini adalah semacam penghargaan bagi orang yang menjalankan program pemerintah, orang yang memiliki kesadaran untuk kemudian taat menjalankan program pemerintah dan meyakini bahwa vaksin itu bagian untuk memproteksi diri mereka supaya kemudian juga tidak menyebarkan kepada yang lain. Ini adalah semacam penghargaan. Sampai kemudian tentu jenjangnya bertingkat. Meskipun sekali lagi bahwa dalam konteks pelayanan publik sesungguhnya adalah konteks yang lain. Teman-teman sekalian, apa yang kemudian nilai plus lain dalam konteks untuk mudik sekarang ini? Bahwa kemudian semua perjalanan itu kemudian mulai dibuka. Jadi tidak ada pembatasan, meskipun ada tantangan sebenarnya kalau kita lihat di aturan yang baru ini adalah ketika menyebut bahwa jarak
tetap menjaga jarak, lalu kemudian bahkan sampai 1 meter, lalu kemudian pada konteks lain harus masker 4 jam diganti dan macam-macam. Saya ingin mengingatkan kepada Satgas adalah bagaimana mengontrol ketika di atas pesawat. Karena maaf, pada saat awal-awal COVID itu kemudian memang dibatasi kursi. Tapi kemudian bergeser itu sudah tidak dibatasi lagi. Apakah akan kembali dibatasi karena jaraknya 1 meter? Walau-walau. Karena ini kita akan lihat pada implementasi di lapangan. Yang jelas kita bersyukur bahwa sekarang mudik sudah bisa dilakukan, dan ini adalah hari-hari yang paling ditunggu sebenarnya adalah bagi penduduk yang mencapai jumlahnya sampai 60-an juta lebih untuk bagi orang yang perantau. Dan bukan hanya bagi perantau sebenarnya, tapi juga adalah yang saya sebutkan tadi adalah keluarga yang ada di kampung. Karena yang namanya mudik hari raya adalah berbeda dengan hari-hari biasa. Konteksnya, semangatnya sangat berbeda. Mari kita semua, bagi orang yang mudik, untuk kemudian mensukseskan mudik ini, dan tentu tetap kita berharap, berdoa semoga tidak ada lagi yang namanya wabah, pandemi, COVID. Karena kita semua sadar bahwa dengan wabah inilah kemudian memporak-porandakan ekonomi kita. Meskipun dalam konteks lain, banyak juga orang yang kemudian mendapatkan manfaat dari bisnis COVID ini. Terutama orang yang berada dalam bisnis vaksin. Dan kita tahu sekarang ini banyak diributkan, sayang sekali aparat penegak hukum belum bergerak.